Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rustina dari kelas 4D Manajemen Reguler A. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan tentang regresi dan korelasi yang disusun oleh saya sendiri dengan NPM 211100140. Sebelumnya saya akan menyampaikan isi presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pengertian regresi dan korelasi. Yang kedua ada fungsi regresi dan korelasi. Yang ketiga ada tujuan regresi dan korelasi. Dan yang keempat ada formula atau rumus regresi dan korelasi. Baik, yang pertama ada pengertian regresi dan korelasi. Regresi dan korelasi adalah alat penting dalam analisis data. Regresi dan korelasi ini adalah metode statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Sedangkan korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel independen. Selanjutnya, ada perbedaan regresi dan korelasi. Yang pertama, regresi mengukur pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen. Yang ketiga, hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Yang keempat, output berupa persamaan regresi dan koefisien regresi. Yang kelima, korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel independen. Yang keenam, digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara dua variabel. Dan yang ketujuh, hubungan antara dua variabel independen. Terakhir, output berupa koefisien korelasi. Selanjutnya ada fungsi regresi dan korelasi. Fungsi regresi yang pertama adalah memperbaiki kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keputusan yang diambil untuk bisnis. Sebelum diaktualisasikan, keputusan itu dapat dihitung dulu untuk mengetahui hasilnya. Apabila hasilnya keliru, maka bisa diperbaiki. Yang kedua, memperkirakan masa depan, yaitu bisa memperkirakan masa depan yang berhubungan dengan peluang. Rumus ini juga sering digunakan untuk mencoba apakah peluang yang ada tepat diambil atau tidak. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Rumus regresi juga dapat digunakan supaya operasional bisnis lebih efisien dan menghasilkan output yang diinginkan. Yang keempat, memberikan insight baru. Fungsi selanjutnya dari regresi yaitu dapat memberikan pengetahuan terbaru. Fungsi korelasi yang pertama dapat mengukur beberapa hubungan variabel. Yang kedua, dapat memotivasi kerja terhadap produktivitas variabel. Yang ketiga, dapat menemukan kualitas dengan layanan. Dan yang terakhir, dapat melakukan tingkatan inflasi pada variabel tertentu. Selanjutnya ada tujuan regresi dan korelasi. Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel-variabel. Dengan kata lain, analisis regresi menjawab bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi. Selanjutnya, ada formula atau rumus regresi dan korelasi. Rumus regresi, analisis regresi mempunyai dua rumus yang bisa dilakukan.
Yang pertama, ada rumus model regresi linier. Dapat dikenal juga sebagai regresi sederhana. Rumus regresi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas dan variabel terikat yang jumlahnya satu juga. Di mana rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX plus E, di mana Y merupakan variabel terikat, X merupakan variabel bebas, A merupakan konstanta, B merupakan koefisiensi regresi, E merupakan error. Analisis regresi sederhana, suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan garis lurus dan menentukan nilai perkiraannya. Yang kedua, hanya ada satu variabel X dan satu variabel Y. Yang terakhir, suatu persamaan garis lurus yang menyatakan hubungan antara variabel X dan variabel tidak bebas atau bisa disebut dengan Y dan digunakan untuk memperkirakan nilai Y berdasarkan nilai X disebut sebagai persamaan regresi. Yang kedua ada rumus regresi berganda, atau kita kenal juga dengan sebutan regresi linear majemuk. Rumus ini lebih rumit jika dibandingkan regresi sederhana, karena variabel yang bebasnya ada lebih dari satu. Penjelasan ini adalah rumusnya. Y sama dengan A plus BX1 plus CX2 plus DX3 plus error, di mana Y merupakan variabel terikat, X1, CX2, X3 adalah variabel bebas, A merupakan konstanta, B, C, D adalah koefisien 4 regresi, E merupakan error. Analisis korelasi sederhana. Yang pertama adalah teknik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Yang kedua, ukuran yang dinyatakan keeratan hubungan adalah koefisien korelasi. Yang ketiga, koefisien ini bernilai antara -1 sampai dengan 1. Yang keempat adalah sebuah langkah awal yang sangat bermanfaat dalam melihat hubungan antara dua variabel adalah menampilkan informasi data ke dalam diagram pencar. Rumus korelasi yang pertama ada 1 XY sama dengan sigma XY dibagi sigma X pangkat 2 Y pangkat 2, di mana 1 XY korelasi antara variabel X dan Y. X sama dengan XI dikurang X dan Y sama dengan YI dikurang Y, di mana N adalah suatu pasangan data X atau Y. Sigma X adalah suatu jumlah dari bentuk variabel X. Sigma Y adalah jumlah dengan variabel Y. Sigma X2 adalah sebuah kuadrat dengan jumlah pada variabel X. Sigma Y2 adalah sebuah kuadrat dengan jumlah pada variabel Y. Sigma XY adalah suatu hasil dari perkalian dan jumlah bentuk variabel X atau variabel Y. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kata kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.